Oke, ku jawab. Terkadang orang-orang beragama ini keliru. Selalu mengatakan agama saya yang paling benar. Kenapa hal itu terjadi? Karena pertama ajaran agama adalah agama tersebut yang menyembah Tuhan, agama lain penyembahanku. Apapun itu agamanya. Pasti itu ajaran pertamanya. Nah, ajaran itu mendarah daging di dalam diri manusia tanpa sadar mereka itulah kebencian yang paling sangat membuat kita benci kepada 3.680.000 penonton ini Sang Dewater. Luar biasa. Iya, saya agak menyimak tadi dari bawah. Luar biasa ini gitu. Diskusinya. Ya. Siap. Saya kira ada yang mengedukasi, ada pula yang ya begitulah namanya apa namanya forum publik ya. Kita nggak bisa mengontrol pikiran orang. Ini Sang Dewater kalau diizinkan ini apa bertanya sedikit sharing diskusi. Boleh, berkaitan dengan ini loh, apa free will, kehendak bebas itu dari beberapa teman-teman Kristiani itu menjelaskan bahwa di dalam ajaran iman Kristiani itu meyakini adanya free will itu atau kehendak bebas itu. Nah, saya ingin mengkaitkannya dengan salah satu ayat di dalam Bible berkaitan dengan akulah yang memilih kamu, bukan kamu yang memilih aku gitu. Saya kira Pastor sudah Pak Dewater sudah paham itu. Seolah-olah ada pertentangan antara ayat ini dengan statement keyakinan bahwa manusia itu punya free will gitu loh. Seolah-olah kalau saya mencermati ayat itu, seolah-olah saya ini bukan orang yang dipilih Tuhan gitu loh. Saya kebetulan Muslim. Gitu. Oh gitu. Gitu aja? Itu dulu. Ya. Bentar ya. Oke. Kalau saya lihat di dalam Bible, kalimat ini sebenarnya sebentar. Dipilih. Dipilih. Kalau saya lihat ini pertama sekali ketika peristiwa di Yohanes 6 ya. Aku sendiri yang memilih kamu, kata Yesus ya, kepada ke-12 muridnya. Kemudian ada lagi ayat yang mengatakan bahwa Tuhan yang memilih kami. Itulah sebabnya si Rasul Paulus itu langsung ditangkap Tuhan, langsung dipilih Tuhan ya. Free will yang dimaksud di sini adalah kalau kita sudah masuk dalam kategori nubuatan, kita tidak bisa menentang nubuatan loh. Kita tetap punya free will tetap. Apa free will-nya? Saya beri contoh. Yesus sudah mengatakan kepada si Petrus, sebelum ayam berkokok, engkau akan menyangkal aku 3 kali. Itu nubuatan. Karena belum terjadi. Udah? Kemudian Petrus punya free will. Punya. Dia berusaha melawan apa yang dikatakan Yesus. Dengan cara apa? Dia pergi menjauhi Yesus dari kerumunan orang. Dia pergi nyisip-nyisip ke pinggir-pinggir. Tetapi apa yang terjadi? Orang-orang melihat dia dan berkata, orang ini tadi bersama Yesus, kali lihat. Datang dia bilang, oh tidak, saya tidak kenal dia. Jadi sekuat apapun dia tetap punya free will, tetapi karena sudah dinubuatkan, dia tidak bisa keluar dari rel yang ditentukan. Sama dengan kami. Tuhan memilih kami. Tapi sebelum pilihan itu datang, saya bebas punya free will. Bahkan saya bilang, saya nggak mau ikut ke Tuhan. Saya pergi. Ya, meninggalkan Tuhan. Contoh. Kita anggaplah yang contoh yang bisa sekarang ini yang pernah terjadi Nafaur Buab. Dia pergi meninggalkan Tuhan. Tapi akhirnya kembali. Sekuat apapun dia pergi, sekuat apapun dia berlari, kembali juga. Tapi kita nggak tahu nanti ya, karena dia tidak dinubuatkan. Jadi itulah contoh yang bisa kubuatkan kepada kalian, bahwa kalau sudah dinubuatkan itu tidak akan bisa
dihindari. Maka kalau Tuhan memilih saya, artinya kan dinubuatkan, aku yang memilih engkau. Sebelum aku dipilih, aku punya free will, kawan. Paham ya? Sama dengan memilih barang lah. Ini banyak barang. Aku sudah disuruh mencari pena warna hitam. Ternyata situ banyak pena. Ya kan? Mau ku ambil merah, mau ku ambil biru, tapi akhirnya hitam juga ku ambil. Begitulah kira-kira. Silakan, apalagi? Oh, begitu ya. Jadi mungkin ya, artinya terima kasih atas penjelasannya. Nah, cuman kalau yang saya pahami selama ini berkaitan dengan free will itu, kaitannya dengan agama saya mungkin agak berbeda, sebab kalau yang saya pahami tentang free will itu adalah sebagai sebuah takdir yang apa? Yang diberikan oleh Tuhan kepada kita itu, kepada manusia untuk kemudian bebas memilih apa saja, bukan hanya masalah memilih keyakinan agama, termasuk kita bebas untuk mau berbuat jahat atau tidak, mau merampok atau tidak, atau mau pergi beribadah atau tidak gitu. Nah, itu yang kami pahami sebagai free will, sehingga di sini akal itu punya peranan yang sangat penting untuk kemudian kita menentukan kehendak bebas kita itu, termasuk bebas di dalam memilih agama. Makanya ketika saya melihat ada fenomena seorang mualaf atau murtad itu, menurut saya adalah bagian dari proses bekerjanya free will itu. Nah, termasuk contoh kasus yang disampaikan oleh Pak Rudi tadi, Nova Urba itu bagian dari kehendak bebas dia. Nah, begitu juga dengan yang mualaf misalnya. Ya. Okay. Kalau bicara free will, kamu tidak bisa menyentuh atau menggabungkan itu dengan takdir. Kalau takdir itu tidak mengenal free will. Contoh, saya pernah jalan ke pasar, saya lihat pengemis. Saya tanya, mengapa Anda mengemis? Ini sudah takdir saya, Pak. Sehingga dia tidak punya pilihan lain selain mengemis. Contoh, orang cacat. Mengapa saya cacat? Karena ini sudah ditakdirkan. Dia tidak punya pilihan lain selain cacat itu. Free will itu tidak mengenal yang namanya takdir. Bedakan dulu dong. Paham ya? Satu lagi nasib, ada lagi nasib. Wah, ini sudah nasib saya katanya. Sementara kita bisa merubah nasib kita. Itu sudah beda lagi. Kalau kau bicara free will dan dia kau ikatkan dengan takdir, dengan nasib, itu bukan free will, tapi sudah ada kepasrahan. Gak bisa apa-apa. Bagaimana kalau dengan ini, Pak Rudi? Saya panggil Pak Rudi karena saya sering dengar dipanggil Pak Rudi. Saya menjadi Muslim ini karena orang tua saya Muslim. Begitu juga dengan Pak Rudi. Juga menjadi seorang Kristiani karena terlahir dari seorang Kristiani. Nah, itu menurut saya itu takdir. Sehingga dalam konteks ini seolah-olah Tuhan itu tidak adil. Sebab di antara kedua agama ini masing-masing mengklaim bahwa masing-masing agama itu benar. Sehingga kalau kita berpikir secara logis, ada ketidakadilan Tuhan karena tidak memberikan pilihan kepada kita dalam memilih agama. Saya menjadi Muslim hanya karena saya terlahir dari seorang Muslim. Begitu juga sebaliknya dengan Pak Rudi. Makanya untuk supaya kita bisa memahami bahwa ternyata Tuhan itu adil, maka saya harus mengakui bahwa free will itu adalah bagian dari takdir yang diberikan kepada manusia supaya dia ketika dia dewasa, ketika dia bisa menggunakan akalnya, bisa mencari jalan-jalan kebenaran sesuai dengan kehendak bebasnya gitu loh. Sehingga saya nggak pernah heran melihat seorang Muslim jadi murtad, begitu juga sebaliknya seorang Kristiani menjadi mualaf. Karena itulah, disitulah letak keadilan Tuhan itu. Sehingga nanti ketika di akhirat masing-masing kita ada yang masuk ke dalam neraka, maka pasti kita tidak bisa lagi protes kepada Tuhan. Ya Tuhan, kenapa kami masuk ke dalam neraka sementara kami menjadi agama A, kami menjadi agama B, bukan pilihan kami. Kami menjadi agama demikian karena terlahir dari orang tua yang melahirkan kita. Demikian. Oke. Ya. Maka dari itu selalu saya katakan,
Kalau kita bicara kehendak bebas, dikaitkan dengan takdir, dia tidak akan bisa bergerak. Contoh, ketika Bapak mengatakan, saya terlahir Muslim, maka sampai hari ini saya Muslim. Karena Bapak sudah merasakan itu takdir Bapak. Tetapi bukan karena Bapak menggali kebenaran agama itu. Ya. Kalau Bapak menggali kebenaran agama itu, barulah berjalan kehendak bebasnya. Ya. Cuman mungkin kehendak bebas Bapak akan terbelenggu oleh yang tadi itu. Bahwa saya terlahir Islam, maka saya harus Islam. Demikian juga saya. Saya terlahir Kristen, maka saya Kristen. Ketika saya sudah mulai menggali kitab suci, saya sudah menggunakan kehendak bebas. Tahun 2000, saya itu sekolah di Universitas Ahmad Dahlan. Saya menggali ajaran Islam itu di situ. Ya, kami ada belajar studi Islam 1, 2, dan 3. Bahkan terakhir saya harus ke pesantren. Saya lupa daerahnya, saya pergi ke sana. Saya bawa seorang anggota saya. Mohon maaf Pak Rudi, itu maksudnya kejadian benar atau contoh kasus? Kalau Pak Rudi di Ahmad Dahlan, di pesantren. Benar, benar. Cari aja di dikti. Masukkan namaku RUDY Yohanes. Saya percaya. Kalau Pak Rudi yang ngomong, saya pasti percaya. Ya. Nah, setelah kami pergi ke sana, saya belajar agama. Memang nggak banyak, hanya 1 bulan. Nah, di situ saya mendapati kehendak bebas saya gunakan. Ini ajaran Islam, ini ajaran Kristen. Kemudian saya membaca sebuah buku lagi waktu itu, Kiai Haji Foundation Waisan itu ya, yang berdialog dengan si Lukas. Sehingga si Lukas ini menjadi mualaf. Nah, kehendak bebas saya juga saya gunakan di situ. Saya perbandingkan 2 kitab ini. Ternyata sampai hari ini, ingat sampai hari ini, saya mencari kebenaran di dalam Al-Quran. Dan saya mencari kesalahan di dalam Bible. Hingga hari ini saya belum menemukan. Entahlah nanti saya menemukannya. Itu kehendak bebas. Luar biasa. Ada lagi Pak? Ya. Cuman saya belum menangkap poin tadi Pak Rudi, ayat itu tentang akulah yang memilih kamu, bukan kamu yang memilih aku. Sehingga kalau dibawa dalam konteks saya misalnya sebagai Muslim ini, terlahir sebagai Muslim, atau sekarang saya masih menjadi Muslim, belum berpindah ke agama yang lainnya karena saya masih tetap yakin, seyakin-yakinnya bahwa Islam agama yang paling benar. Itu seperti apa? Apakah saya ini termasuk kategori Tuhan belum memilih saya, atau saya yang bukan memilih Tuhan? Oke, aku jawab. Terkadang orang-orang beragama ini keliru. Selalu mengatakan agama saya yang paling benar. Kenapa hal itu terjadi? Karena pertama ajaran agama adalah agama tersebut yang menyembah Tuhan, agama lain penyembah hantu. Apapun itu agamanya, pasti itu ajaran pertamanya. Nah, ajaran itu mendarah daging di dalam diri manusia tanpa sadar mereka itulah kebencian yang paling sangat membuat kita benci kepada agama lain. Itu dasarnya. Tetapi kalau yang mau kita bicara kebenaran, kasihlah yang memerdekakan kita. Gak ada yang lain. Agama akan membelenggu kita, tetapi kasih memerdekakan kita. Kita bisa bergaul dengan orang beda agama karena kasih. Kalau karena agama, Anda dengan saya tidak bisa bersatu. Anda dengan saya tidak bisa jalan bergandengan, tidur bersamaan, makan bersamaan. Contoh sederhana. Ketika saya SMA, waktu itu adalah hari Natal, tahun baru. Teman-teman saya kan SMA 1 negeri, Duri. Ada yang Muslim. Nah, main ke rumah saya. Saya suguhkan minuman, mereka tidak menyentuh sedikit pun. Tapi saya maklum, karena benar gelas yang saya suguhkan itu pernah saya makan babi, saya minum dari situ. Saya tidak marah. Karena itu adalah ajaran agama. Tetapi kalau kasih, dia buta terhadap hal itu. Silakan. Ada lagi? Baik. Sebenarnya banyak sekali yang saya mau tanyakan, diskusikan dengan Pak Rudi. Tapi saya juga memahami bahwa bukan hanya saya yang antri masuk di rumah ini, masih banyak. Betul, banyak yang antri. Saya izin turun supaya semua kebagian begitu. Terima kasih atas penjelasannya Pak Rudi. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Selamat sore. Terima kasih Pak.